Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil resume yang telah saya rangkum dari materi mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan untuk memenuhi tugas UTS. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kendari. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan, nama saya Suci Masyitoh dengan nomor induk mahasiswa 181421232, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2B, dengan mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan yang diampu oleh dosen kami yaitu Pak Asruari Misdah. 23 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Salam hangat saya ucapkan sebelum presentasi dilaksanakan. Baiklah, materi pertama yang akan saya bahas yaitu pendidikan sebagai kapital. Pengertian kapital. Secara etimologi, kapital berasal dari kata kapital yang akar katanya berasal dari kata Latin yaitu caput yang berarti kepala. Pengertian kapital secara etimologi tadi dapat diartikan juga sebagai hal utama yang dibutuhkan atau juga bisa disebut dengan modal. Namun sebenarnya kapital itu bukan hanya berarti modal, dana ataupun uang secara materi. Selain dari pengertian tadi, ada juga pengertian kapital yang lainnya. Dalam bahasa Indonesia, orang sering menggunakan istilah modal dengkul. Artinya tidak ada uang untuk dijadikan modal dalam belanja barang kapital fisik, kecuali tenaga orang itu sendiri. Tenaga fisik juga tidak dapat dipisahkan dengan keterampilan, karena keterampilan ini hanya dapat diwujudkan dengan menggunakan tenaga fisik dalam penggunaan kalori besar atau kecil. Karena alasan inilah, maka konsep kapital itu tidak bisa hanya diterjemahkan dengan modal. Macam-macam pendidikan sebagai kapital itu ada 4, yaitu pertama adalah kapital sosial, yang kedua adalah kapital manusia, yang ketiga adalah kapital budaya, dan yang keempat adalah kapital simbolik. Baiklah, yang pertama tadi pendidikan sebagai kapital sosial. Kapital sosial adalah kapital yang merupakan investasi sosial meliputi sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai, dan norma, serta kekuatan menggerakkan dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual atau kelompok secara efisien dan efektif dengan kapital lainnya. Pentingnya peranan pendidikan sebagai sosial kapital karena modal manusia untuk tetap hidup bukan hanya ditentukan oleh modal yang berupa materi saja. Akan tetapi, pendidikan dibutuhkan untuk jembatan menuju manusia yang berwawasan luas, berdedikasi tinggi, dan mempunyai skill dalam menghadapi tantangan global saat ini. Baiklah, yang kedua, pendidikan sebagai kapital manusia. Kapital manusia diciptakan untuk mengubah manusia itu sendiri dengan memberikan mereka keterampilan dan kemampuan yang memampukan mereka bertindak dengan cara-cara baru. Kapital fisik berwujud dapat diwujudkan dalam bentuk materi yang jelas. Adapun kapital yang tidak terwujud diwujudkan dalam keterampilan dan pengetahuan yang dipelajari individu. Pendidikan sebagai suatu sarana pengembangan kualitas manusia memiliki kontribusi langsung terhadap pertumbuhan setiap manusia melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi tenaga manusia itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah pendidikan sebagai kapital budaya. Kapital budaya merupakan kultur yang menuntun selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi tertentu yang dilembagakan dalam bentuk kualifikasi pendidikan. Pendidikan memberikan seseorang modal pengetahuan yang dibutuhkan untuk membuat pembedaan atau penafsiran terhadap nilai-nilai yang ada. Pendidikan membantu kompetensi dan pengetahuan kultural tersebut agar dapat memberikan seseorang preferensi dalam berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku dalam bahasa. Nilai-nilai, asumsi-asumsi, dan model-model tentang keberhasilan dan kegagalan, cantik dan jelek,
indah dan buruk, sehat dan sakit, sopan dan asalan. Nah, yang keempat adalah pendidikan sebagai kapital simbolik. Kapital simbolik merupakan simbol, otoritas, atau kehormatan yang diberikan individu atau kelompok orang melalui suatu proses penilaian yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, misalnya dari segi harta, pendidikan, keturunan, dan lain sebagainya. Secara sederhana, keterampilan mengatur simbol sosial tidak dapat segera diperoleh seseorang ketika dia mendapatkan kapital ekonomi yang tinggi, karena keterampilan ini diperoleh melalui proses yang panjang, melalui pendidikan atau reproduksi sosial lainnya. Pada umumnya, para sosiolog menyimpulkan bahwa kapital simbolik adalah kapital yang terwujud dalam prestasi, status, otoritas, dan kemampuan sosial. Dari beberapa informasi tadi dapat disimpulkan bahwa pertama, kapital sosial itu meliputi komunikasi, kepercayaan, dan kerjasama. Yang kedua, kapital manusia itu meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kapital budaya meliputi kompetensi atau pengetahuan tentang kultur atau budaya. Dan yang keempat, kapital simbolik meliputi kemampuan mengatur simbol. Baiklah, materi selanjutnya adalah teori dan konsep kelas sebagai suatu sistem. Pengertian kelas. Kelas adalah ruangan di sebuah sekolah di mana di dalam ruangan itu merupakan tempat terjadinya proses belajar mengajar antara guru dengan siswa dan terdapat fasilitas dan media pendukung pembelajaran. Nah, kemudian pengertian sistem. Sistem merupakan suatu kelompok elemen yang saling berhubungan, ketergantungan, dan mempengaruhi satu sama lain. Suatu sistem dapat diketahui dari sifatnya yang konstan atau terjadi pengulangan terus-menerus dengan cara yang sama, sehingga memiliki pola hubungan interaksi yang terstruktur. Nah, teori kelas dengan pendekatan, yaitu pertama dengan interaksi. Memahami dan memperhatikan setiap metode pengajaran dalam mengelola kelas. Yang kedua yaitu interpretatif. Mengenal situasi dan mampu melakukan kontrol sosial. Dan yang ketiga adalah radikal. Analisa kritis terhadap teori labeling. Konsep kelas terbagi menjadi 3, yaitu pertama kelas sebagai sistem sosial, kedua kelas sebagai sistem interaksi, dan yang ketiga kelas sebagai sistem pertukaran. Nah, yang pertama kelas sebagai sistem sosial. Sistem sosial merupakan terjalinnya hubungan antar individu yang terjadi secara konstan dan saling berkaitan secara teratur, ketergantungan dan mempengaruhi satu sama lainnya. Yang kedua adalah kelas sebagai sistem interaksi. Sistem interaksi merupakan hubungan yang timbal balik antara guru dan siswa, di mana terjalin suatu kontak dan komunikasi yang bersifat teratur dan terstruktur, tersendiri berkaitan dengan kependidikan. Yang ketiga yaitu kelas sebagai sistem pertukaran. Sistem sosial merupakan hubungan antara guru dengan siswa dalam memperoleh keuntungan, baik yang bersifat ekstrinsik berupa materi dan kebendaan maupun intrinsik berupa nilai atau peringkat, penghargaan, pengakuan, cinta kasih dari para siswa, orang tua, dan unsur lainnya. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatian dari teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan saya dalam berkata. Tak mau miskin, tak ingin kaya, hidup sederhana jadi kebiasaan. Demikian presentasi dari saya, semoga dapat menambah wawasan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.